Oke. Terima kasih banget sebelumnya buat teman-teman. Selamat malam dan selamat bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh Titik Jeda Podcast. Nah, ini sebenarnya adalah webinar pertama kami dan kami senang banget teman-teman mau bergabung pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kami ada sedikit perkenalan dulu dari tim Titik Jeda kami. Buat teman-teman, mungkin ada yang belum tahu atau baru dengar kali ini, jadi ini mungkin kesempatan yang bagus nih buat kami buat perkenalan sama teman-teman semua. Oke. Oke, jadi Titik Jeda ini adalah sebuah platform podcast nih yang kami buat. Dan ceritanya adalah waktu itu kami bikin ini karena saya dan juga ada founder yang lain ini lagi galau nih terkait dengan gimana sih cara kita dapat beasiswa, karena sejujurnya cara mendapatkan beasiswa ini kan susah banget karena banyak banget persiapan yang harus dilakukan. Nah, awalnya adalah kami membuat ini sebagai motivasi kami sendiri sehingga kami tuh bisa mendapatkan informasi-informasi terkait beasiswa-beasiswa yang bisa kami apply dan juga gimana sih tips-tips dan juga triknya sehingga kami akhirnya nanti bisa menjadi awardee seperti itu. Nah, untuk kontennya sendiri kami ini fokus kepada kisah para awardee. Karena kalau misalnya kita lihat para awardee itu kan yang sering dipost di media sosial ini adalah foto-foto bahagia mereka kan, foto bareng bule ataupun juga foto ketemu salju. Nah, tapi kalau di sini ini kadang ada kisah-kisah para awardee itu yang kita nggak tahu. Mereka ada yang gagal IELTS berkali-kali, gagal mendapatkan beasiswa berkali-kali. Nah, di sini kita akan mengulas sisi lain dari perjuangan para awardee. Nah, kalau untuk foundernya sendiri, ada 3 nih, sekalian kenalan juga, dan juga mungkin dari teman-teman bisa follow Instagram kami ya. Ada saya, Viva, lalu ada Aulia, teman seperjuangan yang dalam membuat konten ini. Mana Aulia, mungkin bisa disapa teman-teman yang hadir. Dan juga ada Arbi. Halo semua. Dan untuk sosial media kami, teman-teman wajib banget hukumnya karena sudah join di webinar kali ini. Jadi teman-teman langsung aja bisa follow Instagram kami di titikjeda.podcast karena kami pastinya akan selalu mengupdate konten-konten terbaru dari kami, dan juga kalaupun ada informasi event-event, kami juga pasti akan update-nya di Instagram kami. Nah, kalau misalnya teman-teman juga punya ide, kira-kira ada salah satu narsum atau awardee yang bisa di-up kisahnya, bisa banget, bisa diusulin juga kami, langsung aja DM Instagram kami di titikjeda.podcast. Nah, kalau untuk konten dari kami, sejauh ini ada 26 episode, dan salah satu narasumbernya pada malam hari ini, webinar kali ini adalah Ricky Alvaray. Dia adalah salah satu narasumber di episode kami, kalau nggak salah episode ke-6. Jadi, teman-teman bisa dengerin kisahnya Ricky di podcast kami. Jadi, dia kayak lebih memilih scholarship daripada karirnya yang sudah berjaya di Indonesia, seperti itu. Selain itu juga banyak banget konten-konten yang pastinya inspiring, dan buat teman-teman bisa juga mendengarkan konten-konten kami yang lain, seperti ini ada Syafiq Rahman Ismail, awardee dari Turki Buslari, lalu juga ada Aliza Bahmi dari LPDP, ada Iza Alisha, awardee dari beasiswa di Qatar, lalu ada Nabil Satria, awardee dari Austria Award Scholarship. Nah, kalau dari seluruh konten kami, sejauh ini ada 8 beasiswa yang sudah kami ulas. Yang pertama adalah LPDP, di episode perdana kami juga mengulas tentang LPDP. Lalu ada Australia Award, ada Max Scholarship,
narasumber kali ini juga salah seorang awardee dari Max Scholarship. Lalu ada Chifning, beasiswa di UK. Lalu Turkey Scholarship Burslari. Ini yang baru banget ditutup pendaftarannya kemarin. Lalu Erasmus, Swedish Institute, lalu juga ada Stunet, beasiswa yang ada di Belanda. Nah, mungkin dari teman-teman nih pasti ada target beasiswa yang akan teman-teman kejar. Bisa juga DM untuk request di Instagram kami, kira-kira butuh kami mengulas beasiswa yang apa. Karena di lain sisi kami juga mengulas perjuangan para awardee, kami juga akan mengulas gimana sih tips-tips yang mereka lakukan, proses mereka yang mereka jalani hingga akhirnya mereka bisa menjadi awardee seperti sekarang. Oke, jadi udah jelas ya? Suaraku udah jelas juga? Ya, sudah, Kak. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin aku bakalan lebih kayak sharing aja ya, sharing pengalaman. Oke, aku bakalan sharing pengalaman aja. Tadi kalau seandainya dibilang aku expert ya dalam motivation letter, nggak juga. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau kayak mau nulis motivation letter, kemudian personal statement dan lain sebagainya itu kayak ada pelatihannya sendiri. Kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya teman-teman kayak misalkan mau ada yang daftar LPDP dan lain sebagainya, ada lembaga-lembaga yang mengajarkan hal itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini aku cuma mau kayak sharing aja apa sih yang aku pelajari dulu pada waktu menulis motivation letter atau personal statement. Kemudian mungkin aku juga kemarin beberapa waktu yang lalu sempat sharing juga sama teman-teman yang mereka keterima di LPDP, misalkan kayak di Groningen, kemudian juga ada juga yang dari teman-teman yang keterima di berbagai universitas, termasuk juga di Jepang, teman-teman di Jepang. Nah, aku mau sharing pengalaman-pengalaman kita semua, aku kumpulin di sini gitu. Jadi lebih ke arah sharing dan cerita aja. Nanti kalau seandainya teman-teman ada ngerasa kayak bukannya mestinya kayak gini ya gitu. Nah, itu tergantung. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya kita ngomong teori banyak banget ya teorinya ya. Ada yang bilang kalau misalkan motivation letter itu nggak boleh lebih dari 1,5 halaman. Ada yang bilang motivation letter itu sebaiknya itu kayak harus identitas dulu, kemudian introduction, body dan lain sebagainya, itu kayak banyak banget teorinya. Nah, cuman lebih ke arah gimana kita implementasi aja sih supaya motivation kita atau personal statement kita itu lebih catching gitu ke mereka. Jadi mereka yang membaca, beliau-beliaunya membaca, yang menilai kita itu mereka merasa kalau seandainya motivation letter kita atau personal statement kita itu bagus gitu dan kita layak untuk diterima gitu. Oke. Mungkin langsung aja. Oke, aku share materi yang mau disampaikan dulu. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung gabung aja atau diketik aja di chatbox-nya kami. Gitu. Nanti kalau ada waktu, kita bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, silakan Mas Riki mungkin bisa disampaikan. Oke, jadi kayak singkat aja sih, namanya juga sharing ya. Nah, tentang motivation letter. Oke, kalau kita ngomong tentang motivation letter, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman dengar motivation letter, terus ada juga kayak personal statement, itu kayak bedanya apa sih? Kayak sebenarnya itu kayak hampir sama aja sih. Cuman kita harus tahu dulu kalau misalkan kita ngomong kayak motivation letter tuh berarti lebih ke arah kayak gimana kita itu mau menceritakan mengenai kayak gimana kayak apa sih, kenapa sih kita mau tertarik masuk ke jurusan itu misalkan, atau kenapa sih kita tertarik terhadap kayak universitas ini misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang personal statement itu lebih ke arah kayak gimana kita mempromosikan diri gitu, lebih ke arah kayak apa sih kehebatan kita dan sebagainya. Nah, kalau di motivation letter kan juga pasti ada kayak gitu, gimana kita mempromosikan diri dan sebagainya. Iya, benar. Tapi poinnya yang harus dititik beratkan itu beda gitu. Kalau personal statement itu nggak muluk-muluk literally kayak cerita. Nah, tapi kalau di motivation letter itu lebih kayak cerita gimana kenapa kita bisa tertarik di bidang ini dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang di sini kebanyakan pinginnya nulis motivation letter atau personal statement itu kan untuk yang cari kayak beasiswa ke luar negeri atau
biar diterima di luar negeri gitu ya. Tapi sebenarnya motivation letter atau personal statement itu juga bisa kita tulis waktu kalau misalkan kita mau daftar di sebuah kayak perusahaan kayak gitu, atau kalau misalnya kita mau ngelamar kerja itu juga ada kayak gitu. Nah, cuman pada malam hari ini kita mau lebih fokus ke motivation letter yang buat keterima di luar negeri gitu ya, keterima kayak beasiswanya sama keterima di universitas di luar negeri gitu. Oke, next. Nah, gini, kalau misalnya kita bikin motivation letter, ini dari pengalamanku pribadi sama dari pengalaman teman-teman, ini ada kayak 3 tips yang mungkin perlu untuk kita garis bawahi gitu ya. Pertama, jangan nulis dengan waktu yang terbatas. Maksudnya apa? Kalau tahu nggak, kalau misalkan teman-teman yang misalkan nih yang kemarin kayak Dr. Afifah juga keterima di Harvard. Nah, dan Dr. Afif tuh beliau keterima di Harvard, kemudian beliau keterima LPDP dan beliau bisa speak up kayak gitu. Beliau cerita nih waktu ngisi acara bareng sama aku tuh, beliau cerita kalau misalkan persiapannya itu bahkan 1 tahun sebelumnya. Dan percaya nggak percaya nih, motivation letter atau personal statement beliau itu nulisnya kayak 6 bulan lebih sebelumnya, dan itu kayak revisi terus gitu. Beliau bilang kayak revisi berulang kali gitu. Terus ada juga temanku yang keterima di Groningen, beliau bilang juga kalau misalkan motivation letternya itu bahkan beliau ikut kayak bimbingan terus habis itu beliaunya itu kayak apa ya istilahnya, beliau itu kayak udah coba bikin motivation letter gitu, terus habis itu awalnya udah direvisi nih, tapi kemudian direvisi lagi. Jadi kalau misalkan bikin ininya kayak apa namanya, kayak penamaannya itu kayak new, terus itu new final fix, new final gitu lah pokoknya. Saking banyaknya direvisi, dan direvisinya itu tidak dalam waktu yang cepat. Jadi mereka itu butuh waktu minimal kayak 6 bulan gitu. Dan personal statement kayak gini, siapa sih yang revisi? Yang revisi tentu kita sendiri, tapi kita bisa biasanya itu tanya ke, kalau misalnya kita ikut kayak bimbingan gitu, tentu beliau-beliau yang lebih expert bisa membantu kita ya. Cuman kalau misalnya kita nggak ada, kita bisa tanya ke teman-teman kita yang mereka udah punya pengalaman buat nulis motivation letter. Jadi kita kirim ke mereka, pendapat mereka kayak gimana, dan apa yang kira-kira kita bisa tambahkan. Itu penting banget sih. Nah, jadi jangan nulis dalam waktu terbatas. Misalkan kayak dikumpulkannya itu misalkan bulan April besok gitu. Nah, kita itu baru nulisnya sekarang. Ini kelihatannya kayak masih kayak 2 bulan gitu ya, tapi menurutku pribadi itu terlalu mepet gitu. Nah, jadi jangan nulis dalam waktu yang terbatas, mepet, kemudian kita nggak bisa ngide di sana. Kita nggak bisa kreatif karena waktu kita terbatas gitu. Nah, yang kedua adalah visioner tapi jangan lebay. Maksudnya kayak gimana nih? Maksudnya kayak kalau misalkan kita ngomong di sana, kalau misalkan kita nulis kayak motivation letter atau personal statement, yang penting itu mungkin nih teman-teman juga pernah dengar ya tipsnya, gunakan bahasamu yang senyaman mungkin gitu. Nah, bahasa kita kan bahasa Indonesia gitu misalkan. Kemudian motivation letter kan pakai bahasa Inggris gitu. Nah, pertama kali yang perlu kita, kalau misalkan teman-teman di sini udah dari kecil nulis bahasa Inggrisnya lancar dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa sih, langsung aja nulis bahasa Inggris. Tapi lebih baik kalau menurutku pribadi itu kita tulis pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dengan pakai bahasa Indonesia, kita bakal bisa lebih ngerasain nih bahasa kita kayak gimana, terus perbincangan kita kayak gimana. Termasuk ini yang visioner tapi lebay gitu. Kayak misalkan saya ingin keterima di sini karena kemudian saya ingin kembali ke Indonesia karena mimpi saya adalah merubah bangsa Indonesia menjadi negara maju dalam 5 tahun ke depan. Kayak itu baik banget gitu loh. Jadi kayak visioner, kita tetap harus visioner. Kayak kita harus tetap harus menyampaikan kayak tujuan kita di depan itu apa. Jangan terlalu lebar, kalau bisa sih spesifik, tapi kayak terukur gitu, dan orang itu kalau baca itu nggak lebay gitu. Nah, caranya kita bisa merasakan lebay apa enggak, gimana? Apalagi kalau misalkan kita kayak nulis sendiri gitu kan. Kalau kita yang nulis sendiri kan kita pasti ngerasanya kayak ini udah cukup sih dan sebagainya gitu. Cuman kalau misalkan kita mau ngerasain lebay apa enggak, yang pertama pakai bahasa kita sendiri dulu, bahasa Indonesia. Terus yang kedua, kita konsulin ke teman yang lain yang udah pernah nulis motivation letter gitu. Terus habis itu yang ketiga itu sesuaikan dengan template. Nah,
template kan banyak nih ya. Kalau misalkan motivation letter, ini aku sampaikan pada umumnya ya, berdasarkan pengalamanku, kalau misalkan template-nya dari motivation letter, itu biasanya tuh yang pertama itu kayak identitas gitu. Identitas, kemudian introduction, terus habis introduction, kemudian body-nya, terus habis itu conclusion-nya. Nah, kalau misalkan, tapi ada juga yang motivation letter tuh kayak nggak usah ada identitasnya dulu gitu. Jadi cuma introduction, body, sama conclusion. Dan literally nggak ditulis kayak paper-paper ya, kayak introduction, kemudian body, dan conclusion itu nggak. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu semua. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kalau misalkan kita itu mikirnya itu sering banget kalau misalkan kita nulis tuh kayak kita itu flight of idea gitu. Jadi kita itu kayak pinginnya nulis semuanya gitu. Kayak kita tuh pinginnya itu orang itu udah tahu kita, udah maksudnya kita tuh pinginnya menceritakan semuanya sehingga orang yang baca itu tahu kita semuanya gitu. Ya itu benar, tapi harus disesuaikan dengan template-nya. Misalnya kayak gimana? Misalkan di introduction tuh kita harus bikin orang yang baca itu kayak, oh aku pengen baca di paragraf selanjutnya gitu. Aku pengen baca sampai body, sampai conclusion gitu. Kalau misalkan di introduction aja kita udah bertele-tele, kita udah menceritakan semuanya, orang tuh kayak bakalan kayak bosen gitu. Ah, ini biasa aja gitu. Nah, makanya kalau misalkan introduction tuh harus istilahnya kayak catching juga sih yang pertama kali yang paling menarik gitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan di body, kalau misalkan di body sama conclusion ya kita udah tahu lah, nanti mungkin aku bahas di part selanjutnya ya. Terus next. Nah, ini isi motivation letter sesuai dengan partnya ya. Ini kalau misalkan motivation letter yang sekali lagi kita fokus di bidang kalau misalnya kita mau ngelamar scholarship atau kita mau ngelamar ke universitas tertentu gitu. Nah, yang pertama ialah kayak introduction gitu ya. Kalau misalkan introduction itu jelas kita cerita dulu nih siapa kita, kemudian apa sih motivasi kita, kemudian kayak istilahnya apa ya, istilahnya kayak orang itu kayak di introduction nih, di yang waktu kita menceritakan siapa kita ini, jangan langsung kayak saya adalah seorang, misalkan nih kalau saya adalah seorang dokter yang bla bla bla, itu boleh banget, tapi kalau bisa dikemas dalam topik yang menarik. Tapi kalau misalkan kita langsung formal kayak I am a doctor who working in, kayak gitu, orang itu kayak langsung kayak apa ya istilahnya, oh gitu, oh jadi kayak cuman gitu doang gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan kita itu nulisnya kayak membuat orang itu tertarik gitu, menarik gitu. Ada orang-orang yang bilang kayak, oh waktu di awal-awal pakai quotes aja gitu, pakai quotes yang kita bikin sendiri ya, atau pakai quotes yang mengena banget buat kita. Terus itu boleh, tapi ada juga yang bilang nggak boleh, tergantung karena yang bisa ngerasain itu kita sendiri gitu. Nah, ada juga yang bilang kalau misalkan waktu menceritakan siapa diri kita itu kan itu di introduction, kemudian di body itu yang di introduction tadi kayak singkat doang, tapi di body itu lebih kayak apa sih kita itu siapa gitu. Nah, kemudian langsunglah yang di body ini langsung kita menceritakan tentang yang poin yang kedua ini, apa skill yang kamu miliki, skill sama prestasi ya, dalam artian kayak kalau misalkan kita menceritakan skill sama prestasi itu istilahnya apa ya, orang banyak banget kalau apalagi kalau misalkan achievementnya banyak banget, orang itu cenderung mereka itu pengen menceritakan semuanya, kayak literally pengen memberikan image seolah-olah mereka itu unbeatable gitu, kayak mereka itu seolah-olah itu kayak yang terbaik di negaranya gitu, misalnya kayak gitu. Nah, boleh kayak gitu, boleh, cuman hati-hati jangan sampai ini membuat ketika kamu menceritakan dirimu sendiri, ketika kamu menceritakan skill sama prestasimu itu menjadi lebay. Nah, kalau misalkan kita menceritakan skill sama prestasi itu kalau bisa itu tetap mencerminkan bahwa kita itu terbaik gitu, tapi kita tetap humble dan down to earth gitu, kayak apa ya istilahnya ya, nggak terlalu show off, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita itu capable gitu. Nah, nanti kayak gimana ada sih contohnya nanti ya. Nah, kemudian kenapa sih memilih kampus ini?
Nah, kalau misalkan kita tahu, kita kasih di introduction tadi, kemudian kita tulis prestasi-prestasinya kita, kemudian kita juga harus naruh poin di kenapa milih kampus ini. Kenapa sih harus, misalkan nih kalau aku, kenapa sih harus di Jepang? Kenapa sih harus di sini gitu? Kenapa sih aku nggak ke Groningen aja misalkan kemarin? Nah, kenapa kok nggak ke Osaka gitu misalkan? Padahal mereka udah kayak menawarkan dengan baik hati gitu. Kenapa kok milihnya di sini? Nah, itu kita ceritakan, kita ceritakan dengan apa ya? Dengan jelas gitu. Misalkan nih, kalau misalkan aku memilih universitas di Harvard karena Harvard adalah universitas yang memberikan edukasi terbaik pada bidang public health, misalkan kayak gitu. Dan di Indonesia bla 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 gitu. Itu perlu kita cantumin. Terus yang terakhir, apa harapan kamu selanjutnya? Harapan tuh kayak nggak cuman harapan yang jelas sih. Harapan kita itu diterima di sana. Nah, maksudnya yang di sini adalah lebih ke arah harapan yang setelah kamu keterima di situ, setelah kita lulus, itu kita mau ngapain gitu sesuai dengan tujuan kita. Itu juga penting banget buat dicantumin gitu. Kalau misalkan kita cuman harapannya, ya jadi harapan saya dalam menulis motivation ini adalah supaya saya diterima gitu. Udah kayak nah gitu. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau misalkan kita nulisnya kayak harapan kita selanjutnya setelah kita diterima, terus habis itu setelah kita lulus dari sana itu apa. Jadi kelihatan kita tuh lebih kayak visioner gitu. Nah, poin-poin itu adalah sedikit tips dan trik ya. Tips dan trik yang bisa aku sampaikan. Dan mungkin mostly teman-teman di sini udah pada tahu semuanya. Cuman mungkin kita bisa lebih bahas secara detail di diskusi ya. Terus habis itu juga yang terakhir. Yang terakhir tuh jadi isi motivation letter ini itu unik berdasarkan tujuan kita. Sekali lagi berdasarkan tujuan kita. Jadi motivation letter yang aku sampaikan tadi adalah kalau misalnya kita mau apply ke universitas atau kita mau scholarship. Beda lagi kalau seandainya kita itu mau kayak ngelamar perusahaan atau mau ngelamar internship. Kayak gitu-gitu beda. Jadi bergantung pada motivation letternya, bergantung pada tujuan personal statement-nya, isinya pun juga beda gitu ya. Oke, itu aja sih. Oke. Nah, udah cukup jelas ya paparan yang dikasih sama Kak Riki. Nah, mungkin biar lebih jelasnya lagi, kita langsung akan masuk ke review motivation letter yang sesungguhnya. Nah, buat teman-teman yang kemarin mengisi Google Form yang udah kami kasih buat daftar event ini, ada opsi untuk upload motivation letter. Dan di sini kami pilih 2 motivation letter yang akan direview langsung oleh Riki. Aku akan share di motivation letter yang pertama. Oke, ini. Nah, mungkin dari Kak Riki bisa langsung disampaikan kira-kira dari motivation letter ini seperti apa? Ini personal statement ya? Iya, motivation letter, personal statement, letter of intent ini kan penamaan. Iya, nah yang kedua kalau nggak salah nanti ada personal statement yang motivation letter. Nah, iya. ini personal statement. Nah, kalau personal statement yang kayak aku tadi bilang, buat personal statement sama motivation letter tuh kayak memang sama. Orang bilang ngiranya secara garis besar umumnya sama. Nah, cuman kalau misalnya personal statement itu lebih ke arah kayak kita tuh branding diri kita ya. Nah, kalau misalkan di sini ini beliaunya ini dia apply buat Nutrition and Master Program di University of Leeds. Nah, ini kayaknya udah dokter. Terus habis itu beliau lulusan dari Universitas Brawijaya Malang gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat kayak personal statement yang di sini ini kan udah ada kayak dari introduction, kemudian di ke bawah ini, terus habis itu body, terus habis itu conclusion gitu kan bawah. Nah, ini yang kalau secara belum dibaca ya, kalau kita belum baca ya. Kalau misalkan kita melihat secara sekilas sih udah bagus. Tapi ingat
ini kayak udah satu halaman ya dari awal kita ngeliat ini satu halaman gitu. Nah, ingat yang diminta mereka itu formatnya itu kayak gimana gitu. Nah, ini kelihatan satu halaman dan compact gitu kan. Coba kalau misalkan mereka mintanya misalkan spasinya 1,15 atau 1,5, udah ini langsung jadi kayak 2 halaman mungkin. Nah, itu yang mungkin nanti perlu untuk beberapa kata-kata perlu untuk dikurangi. Kalau bisa tidak melebihi dari 1,5 halaman. Dan kalau misalkan cuma 1 halaman itu lebih bagus lagi sih. Itu yang selalu dibilang sama teman-temanku juga. Oke, yang awal. Jadi dia bukan dokter ya, dia nutrition science graduate. Jadi apa sih istilahnya kalau misalkan nutritionist, bahasa Indonesianya apa ya? Yaitu. Nah, jadi beliau ini apply buat master di nutrisi di University of Leeds. Kemudian ini since the beginning of my college life Oke. Nah, waktu awal-awal ya ahli gizi, thank you. Nah, waktu awal-awal kalau misalkan kita cerita, jadi di personal statement atau motivation letter tuh kita bisa menceritakan kayak kenapa kita itu interest di sana. Kenapa kita interest di sana. Nah, ini boleh kalau misalkan ngomongnya since the beginning of my college life, I've been interested in the studying about fats, metabolics, cardiometabolic disease, bla bla bla, boleh. Nah, cuman lebih bagus lagi kalau misalkan ini tuh dibuat kayak lebih ke cerita. Kenapa sih dari awal kayak dari milih kuliahnya aja kita lebih tertarik ke nutrisionis gitu. Misalkan nih misalkan pada saat saya kecil orang tua saya adalah seorang nutrisionis dan ketika saya ikut praktek saya melihat ada seorang anak yang dia itu tinggal kulit sama tulang dan ternyata dia itu menderita kwashiorkor. Kemudian nutrisionis ini membantu dan lain sebagainya hingga anak ini bisa tumbuh dewasa dan sehat dan lain sebagainya. Tapi itu disimpelin satu dua kalimat aja dan itu tuh menjadi kayak cerita. Oh ternyata anak ini tuh sejak sebelum kuliah pun dia itu tertarik sebagai seorang nutritionist gitu dan dia itu punya visi ke depan untuk menolong orang-orang tersebut. Nah misalkan kayak gitu, itu kayak lebih bagus lagi sih. Ini udah bagus, udah kayak simple karena dia ngomongin dari my college life. Cuman kalau aku melihat dari teman-temanku, mereka itu bahkan menceritakan kenapa mereka jadi dokter gitu dan kenapa mereka tertarik untuk ambil master degree di sini. Gitu. Oke, bawah after finishing ini, nah jadi beliau itu kan sempat bekerja di research assistant cardiovascular departemen Dr. Sutomo Surabaya kan. Nah ini kan diceritakan tentang pengalamannya ya kan. Pengalamannya kemudian beliau mengatakan di sini poinnya. However, the knowledge and skills that I obtained from the baccalaureate study not enough, gitu kan. Therefore, I am motivated to dig deeper, bla bla bla. Kenapa kok kurang gitu? Kayak emang di situ nggak diajarinnya lengkap, misalkan waktu di nutritionist gitu. Atau emang pada waktu kita di Dr. Sutomo kita udah working research assistant dan lain sebagainya itu kayak kita kan udah banyak pengalaman. Kenapa kok masih tetap kayak kurang gitu? Nah, kita jelasin di sini kurangnya itu apa? Misalkan di Indonesia itu banyak sekali kasusnya, tetapi kayak penanganan klinis itu memerlukan banyak banget research yang bisa membantu permasalahan nutrisi di Indonesia. Yang ilmu-ilmu secara klinis dan research ini tidak bisa saya dapatkan hanya belajar di Indonesia kan. Karena kemudian saya melihat di negara ini itu risetnya berkembang dan sebagainya. Nah itu kayak lebih spesifik. Jadi kayak kurangnya itu apa. Kemudian kita itu juga kayak bukan memuji ya. Kita itu juga akhirnya nembak gitu. Jadi pengennya kita di sana itu
belajar tentang ini. Nah, nembaknya ini itu sebagai introduction memang waktu di bawahnya. Kalau misalkan bawah lagi. Ini kan dibilang nih, sebenarnya dia udah bilang. However, in Indonesia, there are just few research about it. Therefore, I plan to explore relationship between obesity, cardiomyopathy, bla 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 bla. Ini sebenarnya udah bilang. Nah, cuman yang bilangnya ini itu yang paragraf yang atas sama paragraf yang ini tuh sebenarnya bisa dipersimpel gitu. Yang seperti yang tadi aku bilang dipersimpel. Jadi nanti ketika kita udah ngomongin yang di curriculum, especially in diet, cardiovascular courage will accommodate me to blah blah. University of Leeds has also been distinguished for its advanced research, especially in nutrition blah blah blah. Nah, baru yang tadi aku bilang yang di bachelor degree are not enough blah blah blah. Terus habis itu kita baru nyambung yang di risetnya di Indonesia, baru kemudian kita muji yang University of Leeds itu. Nah, baru kemudian kayak ceritanya itu kayak nggak apa ya, bisa kayak runtut gitu. Ini bagus sih sebenarnya, ceritanya juga udah bagus, udah runtut. Cuman kalau misalkan ini nanti di-apply-kan di formatnya mereka, takutnya ini tuh nanti terlalu banyak. Nah, caranya untuk mensimpelkan tadi itu seperti yang aku bilang gitu. Terus in conclusion, there is no doubt that pursuing study in the nutrition program at the University of Leeds can shape me to become a nutrition researcher. I will implement my knowledge obtained during my study in order to carry out high impact contribution. Ya, conclusionnya sih bagus ya. Cuman conclusion tuh ya, kalau bisa itu istilahnya apa ya? Conclusion tuh kalau bisa itu lebih ke arah kayak ini apa istilahnya? Nah, lebih ke arah kita itu menunjukkan kayak genuine interestnya kita. Cuman di conclusion itu kayak kita tuh kayak kita tuh menceritakan kayak kita tuh benar-benar pingin buat masuk di sana untuk mendapatkan hal ini. Itu kalau bisa di conclusion. Karena ketika orang udah baca semuanya selesai, kemudian di conclusionnya kurang apa ya istilahnya? Kayak kurang nerjang gitu, kayak nggak kelihatan sensorily-nya kita, kayak nggak kelihatan genuine-nya kita. Nanti percuma, kayak bahasa-bahasa yang udah bagus di personal statement di atas itu kayak percuma nantinya gitu. Itu sih kalau dari aku yang pertama ini. Gitu. Terus habis itu yang pertama ini juga mungkin apa ya? Kalau bisa sih mungkin kalau misalkan pernah ada kayak coba boleh diatasin nggak? Boleh diatasin? Diatasin dikit. Nah, ini kan lebih cerita kayak pengalamannya dia, gitu kan? Pengalamannya ini, tapi kurang menceritakan mengenai prestasinya dia, gitu. Nah, mungkin prestasi-prestasi yang pernah dicapai itu bisa dimasukin di sini. Maksudnya kayak prestasi yang pernah dicapai itu kalau misalkan pernah ikut joint research di luar negeri kayak gitu tentang nutrition, misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah ini aja udah cukup.